Pak Ijasi, kalau bakal calon wali kota yang lain, Pak Lukita ya kan, kan ini berarti ada dua nih yang jualan kampanyenya ini soal ekonomi. Berarti Pak Lukita dengan Pak Ijasi. Kalau Pak Lukita jualan Batam Bahagia 7%. Nah, kalau Pak Ijasi ini apa soal ekonomi? Sekarang bicara 7% itu kapan? Apakah tahun berikutnya langsung 7%? Kan ini yang harus kita pastikan dulu gitu. Saya tidak bisa berandai seperti itu. Kalau misalnya tadi dikatakan Pak Lukita targetnya ke depan harapannya perekonomian 7-3%. Misalnya dia terpilih sebagai wali kota itu taruhlah mungkin dilantik Maret. Berarti paling tidak kalau setahun Maret tahun 2022 udah 7% pertumbuhan. Kalau saya nggak sanggup. Proses recovery juga perlu itu dipastikan ke Pak Lukita. 7%-nya itu kapan? Iya. Recovery itu memang perlu proses. Oke. Sekarang kan pertumbuhan kita kan Batam antara 4-5% ya kalau nggak salah. Nah, untuk mencapai itu recovery itu paling tidak 2 tahun lah. Artinya kalau misalkan berarti artinya kalau kita ngomong Pak Lukita yang menjanjikan 7%, kemungkinan 2 tahun Pak Lukita bisa. Ya mudah-mudahan kalau tergantung beliau. Oke. Makanya di situ kan nggak dicantumkan tahun berapa. Nah, oke itu Pak Lukita. Kalau Pak Ijasi apa Pak? Ya, soal ekonomi. Saya tidak visi misinya soal ekonomi apa? Jelas bahwa visi misi kita bagaimana kita meningkatkan membangkitkan ekonomi rakyat dan meningkatkan daya saing. Ekonomi kerakyatan dan daya saing. Jadi membangkitkan ekonomi rakyat. Oke. Kan ekonomi rakyat kan selagi lumpuh akibat pandemik ya. Itu harus bangkit. Itu bangkit, ekonomi rakyat bangkit ya. Indikator-indikatornya kan ada indikator di statistik, misalnya pendapatan masyarakat itu meningkat, kan ada indikator di statistik itu, angka harapan hidup dan indeks kualitas hidup juga meningkat dan sebagainya. Itu harus kita lakukan. Tadi Bapak bilang UMKM juga. Iya, UMKM juga. Nah, di lain sisi kita harus membangun kepercayaan terhadap investasi, bahwa Batam masih atraktif, berdaya saing sehingga mudah orang untuk masuk ke Batam. Tapi betul-betul real ya, yang faktual. Dan ini bukan kerja wali kota saja, bukan kerja pemerintah Kota Batam saja. Karena kerja itu sebenarnya bukan hanya kerja aksi sepihak. Kerja di pemerintahan ini harus multi stakeholders. Ya mungkin ada BP, ada instansi-instansi vertikal. Instansi vertikal itu banyak penentu loh untuk investasi. Misalnya BPN yang menunjang kepastian hukum tentang lahan, tentang segala macam sertifikat segala macam. Kemudian yang lalu lintas barang kan ada bea cukai, ada imigrasi, belum kebijakan Kementerian Keuangan menyangkut fiskal dan sebagainya. Itu harus terkoordinasi. Yang juga berpengaruh terhadap cost juga di bidang energi, karena saya pernah nangani energi, misalnya listrik ya, itu sangat penting. Listrik tuh turunannya juga banyak nanti aspeknya. Untuk listrik di Batam pakai apa? Pakai gas misalnya, kelancaran aliran gas misalnya, itu juga penting. Betul. Harga gas itu penting. Ya. Semuanya harus betul-betul teridentifikasi, jadi tidak bicara parsial. Jadi ini kepala daerah di Batam tuh harus spesial banget. Beda, speknya beda. Iya, spesial banget. Ya kalau lihat speknya kondisinya Batam kan berarti kalau saya bisa menyimpulkan apa yang disampaikan Pak Ijasi, itu spek khusus, itu artinya menurut saya ya, itu membangun dia harus kuat dalam membangun koordinasi, tingkat lobby, koordinasi, sinkronisasi, kemampuan akselerasi. menjual. Iya, harus seperti itu. Kerja itu yang lebih banyak. Mungkin kerja koordinasi lebih banyak. Tidak hanya gini aja, tapi juga gini juga ya Pak. Iya, ada koordinasi vertikal, ada koordinasi horizontal. Pak, kalau Pak Lukita itu kan pernah sampaikan ke kita dia punya banyak channel-channel di pusat. Iya. Pak Ijasi gimana Pak? Saya pikir kalau urusan channel kita relatif ada. Saya tidak mengatakan banyak. Beliau wajar bilang banyak karena beliau kan mantan wakil menteri. Tapi yang saya rasakan waktu saya kepala dinas saja, rasanya tidak sulit berhubungan dengan pusat. Iya, apalagi di backup Golkar. Kayaknya dia jadi percaya diri. Jadi penasaran nih Pak. Iya. Berarti karena memang kerjanya di Batam ini beda dengan kepala dinas di tempat lain. Waktu saya kepala dinas ya. Iya. Kerja kepala dinas di Batam itu harus banyak berkomunikasi, banyak
berkoordinasi dengan pusat. Saya katakan, waktu saya kepala dinas, APBD yang dialokasikan untuk dinas saya waktu itu hanya sekitar 5-6 miliar. Tapi saya mendapatkan kegiatan pusat itu hampir 80 miliar. Dimodalin kecil tapi nggak dapetin duit banyak. Kenapa? Jadi banyak kementerian-kementerian itu mau bikin kegiatan di Batam. Satu hari itu saya bisa buka acara sampai 3-4 kali. Pindah-pindah hotel. Wah, itu pengalaman saya kepala dinas. Bisa. Ya. Tapi memang kenapa? Karena mereka kementerian-kementerian itu memandang Batam juga beda loh. Dia berkepentingan loh. Jadi kalau mereka berkepentingan, tentu kalau kita bisa memberikan satu masukan yang baik agar proyek mereka, kegiatan mereka lancar di sini, ya tentu mereka lebih senang. Akuntabilitasnya baik, nanti mungkin hasilnya jelas, mereka juga terukur. Itu yang harus kita bangun. Jadi trust itu harus kita bangun. Itu tahun berapa Bapak waktu Batam digarap? Ya tahun-tahun 2007 sampai 2012 saya rasakan itu. Beda sama sekarang ya Pak? Ya saya nggak tahu. Kan 5 tahun saya nggak tahu. Saya nggak boleh berandai-andai. Pak, penasaran saingan terberat berarti siapa nih Pak di Pilwat? Ya semua sudah tahu lah. Kalau terberat kalau menurut itu Pak jelas Ijasi. Menurut incumbent. Bapak? Jelas incumbent. Setelah itu ya tentu siapa yang ikut lah. semua pesaing terberat. Kaget aku jawabnya, ternyata itu. Kupikir lu kita dinas satu. Kita kan nggak tahu apakah kita ikut, yang lain ikut, kan masih masih dinamis. Rian Ernest, Pak Rian Ernest? Iya bisa juga dia berat. Rian Ernest kan hari ini menyatakan mundur dari calon independen. Iya. Mungkin dia calon partai gitu. Jangan-jangan gara-gara calon partai jadi berat nih. Iya, itu dia. Hari ini dia nyatakan calon independen. Bisa saja nanti besok masa dia dapat partai gitu. Kan bisa aja. Iya. Tidak bisa ditebak politik. Nggak bisa ditebak. Hari demi hari kan kita nggak tahu. Sekarang itu kan bukan, ya mohon maaf ya. Pada situasi last minute, detik-detik menjelang pendaftaran buka dan sebagainya itu kan bukan nanti calon yang mendaftar ke partai, bisa saja partai yang menggayat kan begitu. Betul. Oke Pak. Kayak Tribun Podcast perlu ngundang calon-calon itu terus kita seru ya. Seru kayaknya. Ya, mohon izin Pak Lugita, Bro Rian Ernest, untuk kapan-kapan kita ngobrol bareng sama Pak Ijasi. Sama siapa lagi ya? Pak Rudi. Ya, Pak Rudi kan mantan bos saya. Iya betul. Sekali-kali kan cukup kan? 4 orang lah sama kita 6. Kita tambahin lah nanti Pak. Apa-apa. Kan tadi terus siapa calonnya ya kan Pak? Iya. Pak, hari ini kan di posternya kan kita ada iklannya tuh Pak. Kita mau ngundang Pak Ijasi di Tribun Podcast. Nah, dia yang bikin judul Pak. Terus di situ harapan baru bagi Kota Batam, tanda tanya itu. Iya. Kira-kira menurut Pak Ijasi itu bisa jadi harapan baru buat Kota Batam nggak? Ya insya Allah, karena saya akan kembali ke Batam. Yang terpenting adalah yang saya katakan tadi, harapan baru untuk membangkitkan ekonomi rakyat dan meningkatkan daya saing Batam. Harapan baru untuk membangkitkan ekonomi rakyat dan meningkatkan daya saing Batam. Oke, Rebecca, tolong dicatat. Tergantung. Itu reporter kita Pak, lagi nyuri-nyuri denger-denger ya. Ada yang nanya nggak sih? Ada yang nanya, kayaknya ada tuh di Facebook ya, ada yang kita nanya. jawab sebentar Coba. ya, walaupun sudah 1 jam ini. Udah 1 jam ya? Iya. Nggak kerasa ya? Seru juga. Siapa nih? Nit. Amina Rich. Pak, tadi ojek online demo Pak. Kapan? Tadi ada demo ya? Itu Ada demo ya? Baik. Ada demo ojek online ya? Oke. Bagaimana menurut Bapak? Kasihan mereka para driver. Aduh ini. Driver yang mana? Yang ojek online Pak. Kasihan mereka demo. Ya mungkin perlu dicari solusi. Kan ada dialog lah. Dialog. Saya tuh punya pengalaman sebagai mediator. Saya kan lebih kurang 10 tahun di samping tugas Kepala Dinas Industri Perdagangan. Dulu di dinas itu ada SK Menteri, saya di Batam itu ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK. Saya punya sertifikasi mediator nasional. Oke. Jadi ilmu itu ada. Insya Allah kalau seperti ini mungkin setiap konflik, kemudian ada hal-hal seperti itu memang harus dimediasi. Kadang-kadang ada titik temu, mungkin tidak bisa semuanya merasa menang, tapi harus ada win-win gitu. Itu model itu harus kita bangun di Batam.
Perlu diajak ngopi bareng kali Pak ya. Kopi bareng. Caranya banyak, tapi memang win-win yang dicari. Tidak harus misalnya heavy to heavy misalnya, mentang-mentang ini baru kemudian ini eksis, wah sudah stop, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Harus ada satu mekanisme mediasi di situ. Oke. Ada Ada lagi. Yang mana oh ada 2 sebenarnya. Tapi yang ini dulu, Abon Saputra. Abon. Menurut Abon ini Bapak makanan. Maaf, Abon Saputra. Menurut Bapak masalah PMK 199 itu titipan atau memang permainan bea cukai saja? Saya memang belum mendalami PMK ini, belum sempat, baru 2 minggu di Batam. Saya katakan saya kena judulnya aja PMK, jadi isinya saya belum tahu persis. Karena itu kan tugas BP lebih banyak itu ya, PMK itu. Iya, kayaknya banyak yang terdampak juga PMK di PMK 199 itu. Kalau sifatnya sulit jualan online. Kalau sifatnya PMK ya itu kan peraturan Menteri Keuangan. Ya. Tapi itu tadi kaitannya sama UMKM itu loh Pak. Ya, kalau hubungan dengan UMKM memang itu mestinya didiskusikan dengan pemerintah daerah dong. Terdampak sekali loh. Ya. Pak Makanya mekanismenya itu setiap apapun aturan di Batam mestinya pemerintah daerah diajak untuk berdiskusi. Itu tadi koordinasi tadi ya. Koordinasi. Jadi tidak ujuk-ujuk lahir dia sebuah keputusan yang berdampak kepada masyarakat. Iya. Ini kan dari Menteri Keuangan ya Pak ya. Ya, walaupun dia keputusan Menteri Keuangan. Rasa-rasanya dari dulu seperti itu. Ada mekanisme kita diundang untuk membahas ya. Jadi Bu Sri mohon ajak ngobrol kita dulu sebelum memutuskan PMK 199. Koordinasi dulu sama kita. Ya, secara koordinasi kan kepala kantor pelayanan bea cukai itu wajib berdiskusi dengan wali kota. Iya. Oke. Satu lagi nggak? Udah Pak. Satu lagi, boleh? Satu lagi. Udin Batam. Buh. Menurut Bapak masalah lowongan pekerjaan di Batam bagaimana? Oh iya. Banyak loh Pak pengangguran loh Pak. Sekarang. Ya itu dia, recovery itu kan bukan hanya recovery usaha, tapi recovery pekerjaan. Jadi tapi itu kan orang bilang mana ayam mana telur kan. Jadi kesempatan kerja itu tidak akan terjadi kalau memang usaha-usaha produktif tidak tercipta, tidak berkembang. Itu yang kita kembangkan dulu, baru nanti muncul kesempatan kerja. Iya. Harus semuanya support agar dunia usaha di Batam tumbuh, pabrik-pabrik berkembang gitu ya. Ya, maka secara ini kan menciptakan kesempatan kerja. Oke. Wah, kalau kita nggak berhenti Panjang lagi. panjang ya. Panjang. Ya. Ini Banyak seru, kayaknya perlu lanjutan nih ngobrol sama Pak Ijaz sih. Siap. Karena kita harus jatahnya waktu 1 jam nih kata teman-teman. Udah Ya. lewat. Ya. Udah lewat. Iya. Pak, tapi satu lagi nih Pak. Ya. Boleh nanya? Boleh. Iya. Pak, satu kalimat dong tentang Batam. Selain Batam Madani loh Pak. Selain Batam Madani. Satu kalimat yang mendeskripsikan Batam. Batam. Apa Pak? Batam maju, mandiri dan berdaya saing. Oke. Oke. Itu visi misi nanti Pak. Bisa dielaborasi sebagai visi misi. Tapi perlu proses lah. Elaborasi. Elaborasi. Cari sendiri artinya. Oke. Pak Jasi terima kasih banyak waktunya. Saya yang berterima kasih. Wah, senang sekali. Sudah diberi ya. kesempatan, sudah dikasih minuman lagi. Sudah mampir di Tribun, di studio kita. Oke, Tribuners, kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa follow Instagram kita @tribunpodcast. Dan subscribe channel YouTube kita ya Pak. Iya. Bapak juga jangan lupa loh. Tribun Podcast. Dan jangan lupa juga nih Tribun Family Card mau dapat gratisnya banyak. Cuci mobil selama 1 tahun, potong dan cuci rambut selama 1 tahun, balancing ban mobil selama 1 tahun, Banyak. facial selama 1 tahun nih cewek-cewek. Banyak gratis-gratis lainnya lagi. 750.000 aja. Iya. Udah dapat Tribun setiap hari cuci sama mobil, cuci mobil, facial, balancing, potong, banyak lah. udah gratis ya. Wah, pokoknya 750.000 aja. Oke, Tribuners, terima kasih Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Bye.